Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun Ananda harus sebelum membahas pertidaksamaan nilai mutlak ini, dipastikan Ananda harus bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang sudah kita bahas pada video yang lalu. Ada dua poin, ada dua materi yang kita jelaskan melalui video ini. Yang pertama adalah bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Kemudian nanti di akhir video ini, Mama akan memberikan ujian penilaian harian yang akan dirangkum dari persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Oke, baik, kita mulai. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak ada 3 model ya. Yang pertama, ini dapat dilihat di kotak warna kuning ini, harga mutlak Fx lebih dari C, atau harga mutlak Fx lebih dari sama dengan C, lebih dari atau sama dengan C gitu ya. C itu konstanta ya. Kemudian harga mutlak Fx kurang dari C, atau harga mutlak Fx kurang dari atau sama dengan C. Ini konstanta yang model pertama. Model kedua, kedua ruas menggunakan harga mutlak. Nah, ini dia. Kemudian yang model ketiga, model ruas kiri menggunakan harga mutlak, sedangkan ruas satu lagi tidak menggunakan harga mutlak. Jadi yang model GX ini tidak menggunakan harga mutlak ini bisa jadi dia tidak tentu positif nilainya ya. Kecuali yang definite positif yang kuadrat, nah, itu bisa digunakan perlakuan mengkuadratkan kedua ruas gitu ya, yang sama halnya seperti persamaan nilai mutlak yang lalu. Berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak itu? Ada 2 model dia. Yang pertama adalah kurang dari, yang kedua lebih dari. Coba kita lihat yang bagian A ini. Ya, bagian A. Jika harga mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X itu mulai dari negatif A sampai A. Kalau ini tandanya tidak ada sama dengan gimana? Misalnya harga mutlak X kurang dari A. Maka di sini juga mengikuti X itu mulai dari negatif A sampai X itu berada di antara negatif A dengan A. Tidak ada tanda sama dengannya ya. Yang kedua, jika harga mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X itu kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari sama dengan A. Ini kalau kita gambarkan grafiknya kita begini. Ini negatif A, kemudian A. Ya, kalau ini gambarnya ya, hitam tebal, mulai dari negatif A sampai A. Ini penyelesaian, daerah penyelesaian yang dikatakan X itu berada mulai dari negatif A sampai A.
ya. Apa bedanya dengan yang tidak ada sama dengan? Kalau yang tanda kurang dari tidak ada sama dengan, dalam garis bilangan dia tidak ya tidak hitam ya, kosong ya, gini. Artinya A-nya tidak ikut, negatif. Nah, itu aja bedanya. Kalau ada sama dengan berarti warnanya hitam. Dia pun ikut gitu ya di dalamnya, dalam interval tersebut. Kemudian yang bagian B ini, kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya begini. Di sini negatif A, sini A. Ada sama dengannya, maka hitamnya ada ya. X kurang dari, berarti kalau kurang dari ke kiri. Kiri, ini dia. Kemudian kalau X lebih dari ke kanan. Ini ya. Begitu, Ananda. Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak harga mutlak fx sebagai berikut. Sama seperti yang di atas ini. Jika fx, harga mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka sama seperti yang di atas ini. Begitu juga dengan harga mutlak fx lebih dari sama dengan A, berlaku ya seperti dia. Kita lanjut. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3. Ya. Ini soalnya tentukan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak X kurang 2 lebih dari sama dengan 3. Coba kita lihat definisi yang pertama tadi. Jika fx harga mutlak X kurang dari A. Yang tadi soal lebih dari ya. Jika fx berarti ini kita pakai nih. Kita pakai ini, kopikan. Oh, mari. Nah, ini ya. Ini harus diingat anak-anak ya. Harga mutlak X kurang 2 lebih dari 3. Maka fx-nya itu adalah X kurang 2. X kurang 2 kurang dari sama dengan negatif 3. Atau apa tadi? Atau X kurang 2 lebih dari A. Nah, ini harus diingat ini caranya. Ya. Selesaikan satu persatu ini. Ini kita bagi 2 terus nih. Yang sebelah kiri selesaikan terus. Ini tambah 2 kedua ruas. Tambah 2. X kurang dari sama dengan tambah 2 negatif 1. Ini, ini 3 ya. Ini tambah 2. Ini tambah 2 juga. Tambah 2 habis tinggal X. Lebih dari sama dengan 5. Jadi itu Ananda penyelesaiannya. Kalau kita buat himpunan penyelesaian. Himpunan selesaian adalah X demikian hingga X-nya kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Di mana X adalah anggota bilangan real. Kalau kita buat gambar diagram garisnya adalah di sini ada negatif 1, di sini ada 5. X kurang dari negatif 1, berarti ke kiri. Hitam ya. Nah, ini dia.
terus, itulah anggotanya. Ini juga yang ke kanan, terus anggotanya yang diarsir, ya, yang diarsir. Jadi begitu cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Ini contoh kedua. Penyelesaian dari harga mutlak 2X tambah 1 kurang dari harga mutlak 2X kurang 3. Kalau seperti ini, Nanda, kedua ruas sudah dipastikan dia bernilai positif. Kalau sudah pasti bernilai positif, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi 2X tambah 1 kurang dari 2X kurang 3. Ini kuadratkan. Cara mengkuadratkannya sama seperti sebelum-sebelumnya. 4X kuadrat tambah 2 kali 2X kali 1. 4X kemudian tambah 1 kuadrat 1. Kurang dari 4X kuadrat 2 kali 2X kali negatif 3. Kurang 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12X tambah 9. Ini habiskan. Kemudian dikurangi, ditambah 12X kedua ruas. 4X tambah 12X. Kemudian yang satu ini jangan ada di sini. Ya, dikurangi 1, kurangi 1. 1 kurang 1 habis. Ini jadi 8. Ya, ini juga habis ya. 4X tambah 12X, 16X kurang dari 8. Bagi 16. Kedua ruas bagi 16. Ya, 16 bagi 16, 1 kali X. X kurang dari setengah. Jadi setengah ininya penyelesaiannya ya. Kalau mau kita buat garis bilangannya, bisa saja kita buat garis bilangan. Kita buat setengah kurang dari setengah, berarti bulatnya kosong. Nah, kalau kita buat dalam bentuk himpunan selesaian adalah X gitu ya. Kenapa X? Sepanjang sumbu X. Nah, itu bilangannya bilangan X. Sepanjang sumbu X ini tadi, sumbu X ini. Sumbu X. Sedemikian hingga semua X kurang dari setengah memenuhi pertidaksamaan ini. Artinya, di mana X-nya adalah seluruh bilangan real. Mudah kan? Tentunya. Kemudian kita lanjutkan contoh 3. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak 4X kurang 6 kurang dari 3X tambah 4. Lihat yang sebelah kanan ini, ruas kanan tidak menggunakan nilai mutlak. Jadi ini tidak dapat kita menentukan apakah nilai dari 3X tambah 4 ini selalu positif atau selalu negatif. Jadi ditentukan. Nah, kalau tidak bisa ditentukan apakah dia positif, maka tidak bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menentukan pembuat nol nilai mutlak. Pembuat nol nilai mutlak. Harga mutlak 4X kurang 6 sama dengan 0. Kita buat seperti ini dulu.
berapa nilai X yang membuat harga mutlak ini 0. Itu artinya. Kita cari itu dulu. Sehingga ada dua buah dia ya. Yang pertama nanti adalah 4X. Ya, ada 2. 4X kurang 6 sama dengan 0. Yang kedua adalah negatif 4X kurang 6 sama dengan 0. Nah, selesaikan dulu yang pertama ini. 4X sama dengan 6. Saya bisa paham ya. Bisa dipahami kan? 3/2. Oke. Kemudian yang bawah ini negatif 4X tambah 6. Atau negatif X sama dengan negatif 6. X sama dengan 2/3 juga. 3/2 juga. Nah, sama nih. Sama berarti hanya menggunakan satu batas. Itu batasnya adalah 3/2 ke kiri atau ke kanan. Ya, ini sumbu X ke kiri atau ke kanan. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Ya. Untuk X kurang dari sama dengan 3/2. Jadi ada dua tadi. Yang pertama adalah, kita gambar lagi di sini. 3/2. Ini dan ke kanan. Ini namanya X kurang dari sama dengan 3/2. Yang ini namanya X lebih dari sama dengan 3/2. Kita lihat dulu untuk interval sebelah kiri dari 3/2. Persamaannya adalah tadi harga mutlak 4X kurang 6 sama dengan 4X kurang 6. Begitu tadi kan? Oh, salah ini. Bukan sama dengan, tapi kurang dari ya, kurang dari. Nanda? Oh, salah ini. Bukan 4. Saya hapus. Soalnya adalah 4X kurang 6. Harga mutlak dari 4X kurang 6 kurang dari 3X tambah 4. Jadi kita lihat untuk interval X kurang dari 3/2. X kurang dari apa? X kurang dari sama dengan 3/2. Kita lihat dulu itu. Untuk X kurang dari sama dengan 3/2 ini, nilai dari harga mutlak 4X kurang 6 adalah negatif 4X kurang 6 kurang dari 3X tambah 4. Kita selesaikan dulu ini. Ya. Ini kita dalam negatif 4X tambah 6 kurang dari 3X tambah. Kita kurangi 3X. Luas. Kurang 3. Kemudian kurang 6. Kurang 6. Ini menjadi negatif 7X.
ini habis. Kurang dari ini habis kan, ini habis. Kemudian 4 kurang negatif 6, negatif 2 ya, negatif 2. Kemudian sekarang kita kali dengan negatif sepertujuh kedua ruas. Negatif sepertujuh kali negatif 7x ya. Kemudian negatif 2 kali negatif 10. Ini tandanya berubah dibalik ya. Ini menjadi x lebih dari 2/7. Kenapa dibalik Ananda? Logika sederhananya begini. 1 dan 2 kan lebih besar 2 ya. Coba sekarang kalikan dengan negatif kedua ruas. Kali negatif 1 misalnya. Ini kali negatif 1, negatif 1. Ini negatif 2. Sekarang mana yang lebih besar? Ini kan? Nah, itu. Makanya ketika Anda mengali dengan negatif pada pertidaksamaan, maka tanda dibalik. Berubah ya. Ini dia. Kita lihat syaratnya tadi. X kurang dari 3. Kemudian penyelesaiannya kita peroleh X lebih dari 2/7. Kalau kita buat garis bilangannya adalah 3/2 mana lebih besar dengan 2/7. 3/2 ya, berarti 3/2 di kanan. 2/7 di kiri. Oke. Kemudian kurang dari, nah kalau kurang dari berarti ke sana, kiri. Ya, ada hitamnya. Kemudian X lebih dari 2/7. Tidak pakai hitam. Kanan lebih dia. Jadi arsir ini. Nah, jadi ditulis X antara 3/2 ini 2/7. Tidak ada sama dengan itu. Ini yang pertama. Kita melihat yang kedua. Yang kedua ini kita lihat interval X lebih dari sama dengan 3/2. Ya. Sama halnya seperti yang bagian 1 tadi. Kita mau menyelesaikan harga mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Pada saat interval X lebih dari 3/2, maka nilai dari harga mutlak X kurang 6 sama dengan 4x kurang 6. Nah, gitu. Sama ini. Nih, pada saat X lebih ini pada saat X kurang lebih dari ya. X lebih dari sama dengan 3/2. Pada saat X kurang dari, maka harga mutlak 4x kurang 6 itu sama dengan negatif 4x kurang 6. Itu yang tadi. Ya, X lebih dari sama dengan 3/2. Itu harus diingat ini. Dari mana? Dari definisi tadi. Ini yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ini. Nah, untuk interval X lebih dari 3/2, maka nilai harga mutlak ini adalah yang di atas. 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Selesaikan. Kurang 3x kurang 3x. Ini kurang 3x. X. Ini habis ya. Tambah 6 tambah 6. Tambah 6 habis. Kemudian ini 10. Selesai.
kita lihat syaratnya. Interval X lebih dari 32. Jadi kalau kita buat garis bilangan seperti ini kira-kira, yang mana sebelah kiri? 3/2. Yang besar adalah 10. X lebih dari 32 berarti ke kanan hitam tebal. Kemudian X kurang dari 10. Bulatannya kosong. Kiri. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita buat X itu kurang dari, lebih dari ya. Lebih dari 3/2 ada sama dengannya. Kemudian kurang dari 10. Ini dibaca dari tengah ya. Bukan dari kanan atau dari kiri. Dari tengah dibaca kalau seperti ini. Misalnya X kurang dari 10. Ini kan kurang dibaca. Dibaca dari tengah nih. X lebih. Lebihnya kalau dibaca dari kiri kurang nih. Kurang atau sama dengan. Tetapi kalau dibaca dari X-nya itu lebih dari kan. Ini lebih dari. Ini kan sama dengan X lebih dari sama dengan 3/2. Kan sama itu artinya. Atau cara penulisannya 3/2 duluan. 3/2 ini tetap dibalik. Nah, ini dibaca dari sini. X lebih dari 3/2. Ini dibaca dari kiri. X lebih dari 3/2. Begitu caranya. Jadi ini katakanlah yang bagian kedua. Bagian pertama tadi ini X lebih dari 2/7 kurang dari 3/2. Ini kita gabung kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Ya. Batasnya adalah 3/2. Yang ini batasnya 3/2 juga. Kita gabungkan. Buat yang garis pertama. Yang pertama tadi adalah 2/7 di sini. Kemudian 3/2. Nah, ya, aneh. Kemudian yang kedua adalah 3/2 dengan 10. Kita buat ini. Yang pertama tadi. Yang pertama daerah penyelesaiannya ada di sini. Ini hitam ya. Ada di sini. Hitam. Yang kedua, penyelesaiannya adalah ada di sini. Dengan 10. Ini enggak hitam ya. Begini. Oke. Jadi kalau digabung kedua-duanya menjadi dari sini sampai ke ujung. Ya kan? Digabung. Namanya pun gabungan. Negatif 2/3, 2/7 sampai 10. Digabung berarti ini kosong sampai ke ujung kosong juga. Kenapa kosong? Mudah-mudahan tidak ada bertanya kenapa kosong. Jadi kalau tadi bisa memahami atau menonton video sebelumnya, Anda tahu kenapa kosong. Jadi kita buatlah dalam bentuk himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaian adalah
X demikian hingga X-nya mulai di antara 2/7 sampai 10. Saya sambung ya, di mana X adalah anggota bilangan real. Mudah sekali. Mudah ya. Sebagai latihan Ananda, silakan mengerjakan halaman berapa? Halaman akhir kayaknya ya. Soal-soal. Silakan dikerjakan nomor 2 pertidaksamaan nilai mutlak berikut katanya. Silakan kerjakan yang A, B. Sama itu ya. Dikerjakan saja yang nomor B. C sama tuh. C sama. C sama ya. Kemudian B enggak? Enggak usah B. Yang kerjakan C saja, kemudian yang D dan E. Ini nanti kirim ke WA bagi yang nggak bisa. Kemudian kalau yang sudah terbiasa, akan kirimkan link pengumpulan tugasnya. Saya kira Ananda sampai di sini materi persamaan atau fungsi nilai mutlak habis. Nanti di akhir akan saya berikan ulangan harian atau penilaian harian yang memuat tentang persamaannya sama nilai mutlak, kemudian grafik fungsi nilai mutlak, penyelesaian persamaan nilai mutlak, dilanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membuat daerah arsirannya atau diagram garisnya, bagaimana membuat penyelesaian dalam bentuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.